atas, sistem pencernaan atas, kemudian saluran pencernaannya, kemudian organ-organ yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang pencernaan atas ini adalah rongga mulut, ya. Di dalam rongga mulut ini kita melihat ada bibir, ada lidah, ada gigi, ada kelenjar salivarius, ya. Nah, lihat di sini lidah saya tidak kasih karena itu nanti dimasukkan dalam organ sense. Kemudian gigi itu adalah fakultas kedokteran gigi yang ambil bagian itu. Kemudian yang kita belajar yaitu bibir dengan kelenjar salivarius. Sekarang bibir. Bibir ini ada dua bagian, yaitu bibir bagian luar dan bibir bagian dalam. Saudara harus bisa membedakan antara bibir luar dan bibir dalam secara mikroskopik. Yang pertama, mukosanya dilapisi oleh epitel berlapis gepeng, ya, sama-sama berlapis gepeng, tetapi bagian luar itu bertanduk tipis, ya, punya tanduk bertanduk, ya, keratinisasi yang tipis. Tetapi bagian dalam itu tidak dilapisi lapisan tanduk. Itu perbedaan pertama, ya. Lapisan tanduk ini adalah gunanya untuk melindungi mukosa mulut terhadap kerusakan selama mengunyah. Ya. Kemudian lamina propria di bawah epitel itu kita temukan lamina propria. Pada bibir luar, bagian luar itu mengandung folikel rambut, ada kelenjar sebasea, ada kelenjar merokrin. Sedangkan bagian dalam itu ada papila-papila, ada kelenjar labialis, dan ada musculus orbicularis. Itu bedanya. Jadi kalau saya tanya apa perbedaan bibir luar dan bibir dalam? Bibir luar mukosanya dilapisi oleh epitel berlapis gepeng bertanduk tipis, sedangkan bagian dalam tidak bertanduk. Lamina proprianya pada bibir luar itu mengandung apa? Folikel rambut, kelenjar sebasea, kelenjar sudorifera atau kelenjar merokrin. Sedangkan bagian dalam itu ada papila-papila, ada kelenjar labialis, dan ada musculus orbicularis. Itu perbedaan. Peralihan bagian luar, bibir luar ke dalam, itu disebut merah bibir. Ya, jadi merah bibir. Itu adalah peralihan bagian luar dan bagian dalam. Merah bibir, kenapa disebut merah bibir? Karena berwarna merah. Di situ banyak pembuluh darah, yaitu kapiler-kapiler. Kemudian papila-papila di antara epitel, dan di sini sudah tidak ada folikel rambut dan sebasea, merokrin sudah tidak ada. Jadi apa ciri-ciri pada merah bibir? Yaitu warnanya merah karena banyak pembuluh darah kapiler, kemudian ada papila-papila di antara epitel. Di sini sudah tidak ada lagi folikel rambut, sebasea, merokrin sudah tidak ada. Itu adalah bibir, ya. Jadi ini adalah bibir luar di sebelah kiri. Ini sebelah kiri, bibir dalam ini. Bibir luar ada folikel rambut, ada kelenjar sebasea ini, ada kelenjar merokrin ini. Sedangkan bagian dalam ada papila, ini papila-papila, ini kelenjar labialis, ini adalah musculus orbicularis, ya. Nanti kita ulang lagi di review praktikum. Kemudian lidah tidak kita pelajari, gigi tidak, kemudian kita masuk ke kelenjar liur. Kelenjar liur, ya, ini termasuk kelenjar tubuloasiner. Fungsinya untuk membasahi dan melumasi mukosa mulut dan makanan yang masuk. Yang kedua, membantu pencernaan karbohidrat dan lipid. Yang ketiga, sekresi substansi proteksi, yaitu enzim lisosim. Yang keempat, membentuk lapisan proteksi pada gigi melalui protein liur. Itu fungsinya. Strukturnya, yaitu kelenjar ini dibungkus oleh jaringan ikat fibros yang masuk ke dalam parenhim, membentuk septum interlobaris menjadi lobus-lobus. Jadi kelenjar ini dibagi lobus-lobus oleh septum interlobaris.
Kemudian lobus-lobus ini dibagi lagi menjadi lobulus-lobulus oleh septum interlobularis. Di dalam septum kita jumpai saluran keluar pembuluh darah dan syaraf. Ductus interlober kalau dia ada di dalam septum interlobaris, dan ductus interlobularis kalau dia ada di dalam septum interlobularis. Ya. Gambaran umumnya pada kelenjar liur ini terdiri dari parenhim dan stroma. Parenhimnya mengandung sekresi, sel-sel sekresi dan saluran keluar, sedangkan stromanya mengandung jaringan ikat, pembuluh darah dan serat syaraf. Ya. Sel sekresinya, ya, terminal sekresinya itu ada dua macam, yaitu sekresi serosa dan mukosa. Ya. Sedangkan sistem salurannya itu berfungsi untuk menghantarkan liur ke rongga mulut. Jadi ada dua macam sel sekresi, serosa dan mukosa. Kita harus bisa tahu ciri khas daripada serosa dan mukosa karena ini akan menentukan diagnosa kelenjar liur saudara nanti. Ya. Sel serosa ini berbentuk piramid, dasarnya lebar dan apikalnya sempit, mengandung mikrofili yang pendek dan tidak teratur, intinya bulat di tengah, kemudian sitoplasmanya basofilik. Ini yang saudara lihat gambarnya, ya, ini adalah serosa. Warnanya gelap, sitoplasmanya basofilik, intinya bulat ada di tengah, ya. Selnya berbentuk piramid. Ini selnya, ya. Ini satu sel kelenjar. Ya, selnya berbentuk piramid. Sedangkan mukosa bentuknya kubus sampai silinder, intinya lonjong, ada di bagian basal, dan sitoplasmanya tampak pucat. Jadi perbedaan antara mukosa dan serosa, ini tadi serosa, ini mukosa. Mukosa bentuknya silinder atau kubus, dan intinya lonjong, ada di basal, ini basal. Dan sitoplasmanya pucat. Ya, jadi sangat bisa membedakan antara mukosa dan serosa. Ya, jadi ini dipegang untuk menentukan nanti diagnosa daripada kelenjar liur. Ya. Ada 3 pasang kelenjar liur yang besar, yaitu satu parotis, yang kedua submandibularis atau submaxillaris, yang ketiga sublingualis. Parotis, yang kita lihat parotis, kelenjar asiner bercabang. Pada parotis, selnya hanya sel serosa, garis bawain itu. Jadi semua selnya bersifat serosa, mengandung granul sekretori yang kaya protein dan amilase. Amilase ini berfungsi untuk menghidrolisis karbohidrat yang dimakan. Itu fungsinya. Nah, saudara perhatikan, ya, di sini adalah kelenjar parotis. Semua sel ini adalah berwarna gelap. Ya, saudara perhatikan ini sel, sedangkan yang ini semua ini adalah ductus-ductusnya. Ductus-ductusnya. Nah, jadi tidak ada yang pucat. Ya, jadi diagnosanya yaitu pada parotis selnya bersifat serosa, tidak ada yang mukosa. Ya, itu kunci untuk mendiagnosa kelenjar parotis. Kemudian submandibularis. Submandibularis ini termasuk kelenjar tubuloasiner bercabang. Ini merupakan kelenjar campur mukosa dan serosa. Jadi ada mukosa, ada serosa, ya, pada submandibularis. Yang banyak itu adalah serosa, sehingga disebut kelenjar seromukosa. Ya, disebut kelenjar seromukosa karena serosanya lebih banyak. Dan ciri khas daripada kelenjar campur mukosa serosa ini
adalah ditemukan Demilun serosa atau Demilun Giannussi, karena yang menemukannya itu adalah Giannussi. Demilun serosa atau Demilun Giannussi. Apa itu Demilun serosa atau sabit? Jadi Demilun serosa yaitu bagian muka. Ya, saudara lihat gambarnya ini adalah Demilun serosa. Bagian serosa yang hitam ini sebelah pinggir ini ya seperti sabit yang menutupi mukosa ini. Itulah Demilun serosa. Jadi ciri. Tapi dok, izin memotong dok. Agak putus-putus suara dok, tapi. Yang pucat-pucat ini adalah bagian Demilun serosa, bagian sabit. Bagian serosa yang berbentuk sabit hitam ini menutupi bagian mukosa. Ya, jadi jangan sampai saudara tidak tahu apa itu Demilun serosa, yaitu bagian serosa yang berbentuk sabit menutupi bagian mukosa. Nah, ini submandibularis masih. Ya, saudara lihat sel-selnya berbentuk serosa, warnanya gelap. Jadi membedakan antara serosa dan mukosa itu sebenarnya hanya terlihat yang satu pucat, yang satu berbentuk serosa gelap, yang mukosa pucat. Nah, sini saudara lihat yang serosa gelap ini lebih banyak daripada mukosa. Ya, sedikit yang mukosa yang pucat. Jadi ini adalah submandibularis, seromukosa. Kita lihat sekresinya yaitu lisosim yang berfungsi untuk hidrolisis dinding bakteri dan laktoferin menghasilkan laktoferin yang mengikat besi. Itu fungsi daripada submandibularis. Kemudian kita lompat ke sublingualis. Sublingualis ini juga kelenjar tubuloasiner bercabang. Merupakan kelenjar campur juga, tetapi yang banyak adalah mukosa, disebut mukoserosa. Ya, kelenjar mukoserosa karena yang banyak adalah mukosa. Serosa hanya terdapat pada Demilun serosa. Ya, jadi serosanya hanya ditemukan pada Demilun serosa, menghasilkan lisosim. Jadi saudara lihat ini gambarnya, saudara lihat lebih banyak mukosa yang pucat. Sedangkan yang serosa hanya terlihat pada Demilun serosa ini yang di ujungnya ini ada hitam-hitam seperti menutupi mukosa. Ya, saudara lihat ini banyak ya. Saudara lihat itu adalah Demilun serosa. Jadi serosanya hanya terlihat pada Demilun serosa. Itulah kelenjar liur. Ya, jadi kita lanjut ke bagian saluran pencernaan. Ya, saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan, traktus digestivus. Untuk mempelajari traktus digestivus, yang pertama kita harus tahu struktur umumnya. Yang pertama, yaitu tunika mukosa. Jadi struktur umumnya itu ada tunika mukosa, tunika submukosa, ada tunika muscularis, dan tunika serosa. Lapisan yang pertama itu tunika mukosa. Tunika mukosa ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu epitel, lamina propria, dan muscularis mukosa. Jadi untuk tunika mukosa ini dibagi 3, epitel, lamina propria, dan muscularis mukosa. Pada epitel, perhatikan ini, pada traktus digestivus itu semua dilapisi oleh epitel selapis torak, kecuali, garis bawain, kecuali usofagus berlapis gepeng
tidak bertanduk, dan anus bagian distal itu epitel berlapis gepeng bertanduk tipis. Jadi kalau saudara belajar traktus digestivus, mukosanya semua dilapisi oleh epitel selapis torak kecuali dua tempat ini, yaitu pada usofagus berlapis gepeng tidak bertanduk, sedangkan anus bagian distal itu epitel berlapis gepeng bertanduk tipis. Ya. Pada lamina propria banyak mengandung jaringan ikat yang kaya dengan pembuluh limfe dan sel otot, mengandung kelenjar dan jaringan limfoid. Lapisan yang ketiga dari mukosa yaitu muscularis mucosa. Itu terdiri dari otot polos yang tipis. Jadi itu adalah mukosa. Ya. Kemudian lapisan tunika submukosa. Submukosa ini mengandung jaringan ikat padat, banyak pembuluh darah, pembuluh limfa, dan mengandung plexus saraf yang kita sebut sebagai plexus Meissner. Kemudian mengandung kelenjar dan jaringan limfoid. Ya, itu di dalam tunika submukosanya. Di dalam tunika muscularis mengandung sel otot polos. Jadi seluruh traktus digestivus, tunika muscularisnya terdiri dari sel otot polos kecuali, garis bawain lagi kecuali, yaitu pada usofagus bagian proksimal dan anus bagian distal itu otot skelet. Jadi kalau ditanya tunika muscularisnya, semua organ yang ada di dalam traktus digestivus itu otot polos, kecuali dua tempat ini. Ya, usofagus bagian proksimal dan anus bagian distal. Itu otot skelet. Sama dengan epitel tadi. Epitelnya, seluruh traktus digestivus organ-organ itu epitel selapis torak, kecuali pada usofagus berlapis tidak bertanduk dan anus bagian distal itu adalah berlapis gepeng bertanduk tipis. Ya. Kemudian di dalam tunika muskularis juga mengandung plexus saraf, mienterigus yang kita sebut sebagai plexus aurbah. Juga mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Ini di dalam tunika muskularis. Kemudian tunika serosa. Tunika yang paling di luar, tunika serosa, mengandung jaringan ikat longgar, kaya dengan pembuluh darah, pembuluh limfa, dan jaringan lemak. Dilapisi oleh epitel selapis gepeng, yaitu mesotelium, berasal dari pembungkus abdomen. Semua organ di dalam abdomen itu dibungkus oleh lapisan ya yang dilapisi oleh mesotelium ya. Kenapa disebut adventisia? Yaitu jaringan ikat yang tadi, yang jaringan ikat ada pembuluh darah, ada pembuluh limfa, tetapi tidak ditutupi oleh mesotelium. Tidak dibungkus oleh pembungkus abdomen. Ya. Jadi ada pembungkus abdomen seperti pembungkus itu tidak ada sehingga tidak ditutupi oleh mesotelium. Itu hanya terdapat pada usofagus. Kenapa? Karena usofagus itu letaknya di luar abdomen. Sehingga tunika yang keempat disebut tunika adventisia untuk usofagus. Yang lain itu tunika serosa karena dibungkus oleh mesotelium. Ya, jadi saya tekankan ini yang perlu saudara ingat ya.
Itu adalah struktur umum daripada traktus digestivus. Saya ulang lagi, struktur umum daripada traktus digestivus ini terbagi dalam 4 lapisan, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Pada tunika mukosa ada 3 lapis, yaitu epitel, lamina propria, dan muscularis mukosa. Ya, pada tunika serosa yang terakhir ini, kalau dia tidak dilapisi oleh mesotel yang terletak di luar abdomen, itu disebut tunika adventisia. Oke ya, tuh. Kita lanjut satu demi satu, yaitu usofagus. Mulai dari usofagus, dari mulut turun ke usofagus, merupakan saluran yang berotot. Fungsinya untuk meneruskan makanan dari mulut ke lambung. Ya, itu fungsinya. Kemudian mukosanya tadi sudah saya katakan dilapisi oleh epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Jangan sampai saudara lupa, hanya 2 tempat yang bukan epitel selapis torat, yang lain selapis torat, kecuali pada usofagus dan anus bagian distal. Nah, pada usofagus dilapisi oleh epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Kemudian ciri khas yang kedua dari usofagus itu punya kelenjar usofagus, merupakan kelenjar mukosa yang disebut kelenjar usofagus. Terletak di submukosa. Jadi lokasinya harus tahu untuk membedakan dengan gaster. Nanti gaster lambung, kelenjarnya disebut kelenjar kardia. Kelenjar gaster itu terletak di lamina propria. Jadi garis bawain itu, letaknya di submukosa untuk kelenjar usofagus. Bagian muskularis daripada usofagus, tadi sudah dibilang semua traktus digestivus, semua organ yang ada dalam abdomen kita, itu semua adalah tunika muskularisnya bersifat otot skelet, kecuali pada usofagus bagian atas. Ya, bagian atas itu otot skelet. Ya, pada usofagus. Sedangkan bagian tengah itu peralihan, yaitu otot skelet dan otot polos. Jadi ada gabungan. Sedangkan bagian distal dari usofagus itu sudah menjadi otot polos, ya. Jadi sama dengan organ-organ yang lain, otot polos. Hanya bagian atas saja dari usofagus itu tunika muskularisnya mengandung otot skelet. Nah, ini usofagus, ya, saudara perhatikan. Ini epitelnya berlapis gepeng, tidak bertanduk. Kemudian ada lamina proprianya di sini, ya. Ada muscularis mukosenya ini. Dan di submukosa ini kita temukan kelenjar submukosa. Ya, ini adalah tunika muskularis. Kemudian di sini adalah tunika adventisia karena tidak dibungkus oleh mesotelium. Ya, di sini disebut tunika adventisia. Jadi saudara nanti gambarnya di sini adalah tunika mukosa, tunika submukosa, ada kelenjar usofagus, kemudian adalah tunika muskularis, kemudian tunika adventisia. Jadi pada traktus digestivus ini saudara harus perhatikan 4 lapisan itu. Mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Ya. Nah, ini masih usofagus. Ya, saudara perhatikan epitel berlapis gepeng tidak bertanduk, baru lamina propria, ada muskularis mukosae, ya, baru sini submukosa, ada kelenjar usofagus. Ini glandula ini, ya, kelenjar usofagus tadi di submukosa.
Peralihan usofagus dengan gaster, jadi sebelum masuk gaster, ada peralihan usofagus gaster. Apa ciri-ciri daripada peralihan usofagus gaster? Yang pertama yaitu perubahan epitel. Berlapis gepeng tidak bertanduk menjadi epitel selapis torak. Itu pertama, ciri daripada peralihan usofagus memasuk gaster. Yang kedua, lamina proprianya mengandung kelenjar kardia usofagus. Jadi ada kelenjar kardia, ada kelenjar usofagus. Ya, gabungan antara kardia dengan usofagus. Kemudian kita temukan di pertemuan peralihan itu ada jaringan limfoid. Yang keempat, tentu tunika serosanya. Gaster itu sudah tunika serosa. Sedangkan pada usofagus itu adalah tunika adventisia. Ya, jadi semua organ di dalam abdomen, sekali lagi saya katakan, itu dibungkus oleh pembungkus organ yang disebut peritoneum. Nah, peritoneum itu adalah dilapisi oleh epitel mesotel. Maka itu disebut tunika serosa. Sedangkan pada usofagus itu letaknya di luar abdomen, masih di atas, di bawah mulut. Ya. Nah, itu adalah usofagus. Jadi dia tidak dibungkus oleh peritoneum. Nah, tunika yang keempat yang membungkus usofagus itu kita sebut sebagai tunika adventisia. Jadi jangan bingung lagi kenapa adventisia atau tunika serosa. Tunika serosa itu artinya ditutup, dibungkus oleh pembungkus abdomen yang namanya peritoneum. Peritoneum itu dilapisi oleh sel mesotelium. Ya, itulah serosa. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini lihat peralihan. Saudara lihat di sini, ya, epitelnya berlapis sini. Kalau sudah banyak titik-titik ini, intinya banyak. Sedangkan di sini, intinya cuma satu-satu. Ya, teratur begitu. Ini adalah usofagus, ini adalah gaster. Peralihan usofagus gaster. Ciri-cirinya tadi, peralihan dari epitel berlapis gepeng tidak bertanduk menjadi epitel selapis torak. Ya, itu kalau saudara sudah melihat ini aja, saudara sudah bisa mendiagnosa. Kalau ada dua epitel berdempet begitu, satu tebal, satu tipis, itu adalah peralihan usofagus gaster. Ya. Nah, ini lihat sekali lagi saya kasih tunjuk, ini gaster. Nah, ini usofagus yang tebal, banyak epitel berlapis gepeng ini tidak bertanduk menjadi epitel selapis torak saja. Ya, selapis torak. Gaster ini usofagus. Jadi ini adalah peralihan usofagus gaster. Yang masuk gaster, lambung. Lambung ini mempunyai fungsi melanjutkan makanan pencernaan yang di mulut masuk ke dalam lambung. Menambah cairan asam kepada makanan, fungsinya untuk mengubah makanan menjadi kimus, menjadi kental, ya. Itu di lambung. Membantu pencernaan protein oleh enzim pepsin. Menghasilkan lipase yang mencerna trigliserid dengan bantuan lipase lidah. Itu fungsinya. Nah, strukturnya gaster ini secara anatomi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia, fundus, corpus, dan pylorus. Kenapa saya pelajarin cuma 3? Karena fundus dan corpus mempunyai struktur yang sama. Jadi satu saja saya ambil kardia, fundus, dan pylorus untuk histologi. Bukan berarti corpus tidak ada, tetap ada, cuman strukturnya sama dengan fundus. Ya. Pertama kita melihat ciri daripada mukosa gaster. Yang pertama, dia dilapisi oleh epitel selapis torak. Itu ciri pertama.
Karena kenapa saya bilang itu ciri yang pertama? Karena tadi sudah belajar usofagus, epitelnya apa? Berlapis gepeng, tidak bertanduk. Ya, jadi pada gaster epitel selapis torak, mulai gaster sampai anus bagian proksimal itu masih epitel selapis torak. Nanti anus bagian distal dia berubah menjadi epitel berlapis gepeng bertanduk tipis. Jadi ada dua tempat, sekali lagi saya ulang lagi ya. Ada dua tempat tractus digestivus yang mempunyai epitel bukan selapis torak. Yang lain itu selapis torak kecuali dua tempat. Paling atas usofagus, paling bawah anus bagian distal. Yang atas tidak bertanduk, yang di bawah berlapis gepeng bertanduk tipis. Gitu. Ingat-ingat itu sampai kapanpun saudara tidak akan lupa. Ya. Yang kedua, secara anatomi kita melihat ada lipatan mukosa dan submukosa yang bersifat non-permanen. Non-permanen itu artinya lipatan itu bisa hilang. Kalau saudara makan sudah kenyang, perutnya berisi, lambungnya berisi, maka lipatan itu menghilang. Itu secara anatomi saudara bisa melihat. Namanya rugae. Ya, jadi kalau saudara sudah belajar tentang anatomi, ya sudah praktikum, saudara perhatikan itu rugae. Ya, saudara bisa lihat. Tetapi secara mikroskopik, ya, ciri khasnya yaitu adanya sumur-sumur lambung. Sumur-sumur lambung ini kita sebut sebagai fovea gastricae atau gastric pits. Ya. Jadi namanya fovea gastricae atau gastric pits. Itu adalah ciri pada gaster secara histologis, mikroskopik. Ya. Jadi mikroskopiknya epitelnya selapis torak dan ada sumur lambung yang bersifat mukus yang namanya fovea gastricae atau gastric pits. Itu adalah ciri daripada mukosa gaster. Nah, sekarang gaster ada tiga, yaitu kardia, fundus, pilorus. Dari mukosanya saja, dari ciri daripada mukosa tadi, ada epitel selapis torak, ada sumur. Dari dua itu, saudara bisa mendiagnosa itu adalah kardia, atau fundus, atau pilorus. Pada kardia kita melihat ya ada gastric pit-nya, sumur lambungnya itu bersifat dangkal. Karena namanya sumur, jadi sifatnya itu dangkal atau dalam. Ya, nah pada kardia ya ini adalah batas antara usofagus dan lambung ya. Jadi pada kardia itu sumurnya, gastric pits-nya dangkal. Garis bawah ini itu dangkal. Ya. Kemudian di dalam lamina propria, saudara perhatikan dalam lamina propria ada kelenjar kardia. Tadi pada usofagus, tadi saya bilang kelenjarnya kelenjar usofagus, tetapi terletak di submukosa. Sedangkan pada kardia disebut kelenjar kardia. Letaknya di mana? Lamina propria. Jadi agak atas sedikit karena lamina propria ini masih bagian mukosa. Sedangkan submukosa tadi pada usofagus tadi kelenjarnya di submukosa, di bawahnya lagi. Ya. Nah, kelenjar kardia ini bersifat tubuler simpleks, menghasilkan mukus dan lisosim. Itu fungsinya. Nah, ini adalah pits. Ini adalah gastrik. Fovea gastricae. Ya, dangkal. Ya, ini epitel selapis torak. Ini nanti saudara lihat di praktikum, bisa terlihat ya. Gitu. Nah, ini adalah kelenjar kardia. Bersifat tubuler simpleks. Jadi pada waktu pemotongan, maka terlihatlah bulat-bulat ini. Simpleks, jadi sedikit saja, satu-satu aja ya. Jadi ini adalah
kardia. Melalui gambar ini saudara bisa melihat gastric pit-nya dangkal. Sekali lagi saya katakan, jadi dangkal dalam arti kata tidak terlalu dalam sampai memenuhi bagian lamina propria. Ini bagian lamina propria semua, tapi sedikit saja dangkal, ya, dilapisi oleh epitel selapis torak. Ini, ya, oke. Nah, sekarang fundus, mukosada pada fundus. Mukosada pada fundus ini, saudara lihat gastric pit-nya, sumur lambungnya itu bersifat dalam dan lurus. Ya. Jadi sumurnya, gastric pit-nya, fovea gastriknya bersifat dalam dan lurus. Tadi dangkal pada kardia. Dan kelenjar kardianya ada di lamina propria. Satu-satu saja berbentuk bulat karena bersifat tubular simpek. Nah, sedangkan pada fundus, kelenjarnya kita sebut sebagai kelenjar fundus. Tadi kelenjar kardia, kan mudah mengingatnya, sesuai dengan organnya. Kelenjar fundus ini terdiri dari 5 macam sel, yaitu stem cell, mucous neck cell, oxyntic cell, chip cell, dan sel enteroendokrin. Jadi ada 5 macam sel ya, stem cell, mucous neck cell, oxyntic cell, chip cell, dengan sel enteroendokrin pada kelenjar fundus. Jadi kalau saya bilang sebutkan macam-macam sel yang pada kelenjar fundus, sebutlah ini ya. Nah, ini sudah lihat. Ini adalah pitnya, ini fundus ya. Dan fovea gastric sumurnya itu panjang sampai di bawah. Ini lamina propria sampai di bawah. Dalam dan lurus, ya, dalam dan lurus. Tetapi kenapa kelihatan di sini? Karena sel-sel kelenjar fundusnya ini yang terletak di lamina propria, yang bulat-bulat ini adalah macam-macam sel yang terdapat kelenjar fundus yang 5 tadi. Nah, sehingga sumurnya itu sudah tidak terlihat karena dindingnya ini ditempati oleh sel-sel pada kelenjar ini, ya, sehingga tidak terlihat dia punya pits-nya yang sampai sini. Jadi saudara membayangkan ini adalah kelenjar fundus dengan gastric pit-nya dalam dan lurus sampai di bawah sini. Nah, dindingnya ini, dinding daripada sumur ini dipenuhi dengan sel-sel kelenjar daripada kelenjar fundus. Nah, inilah gambarannya, ya. Jadi saudara perhatikan, kita lihat sekarang satu demi satu sel. Stem cell. Stem cell ini ditemukan stem cell ini atau nama lainnya sel induk ya, ditemukan di bagian leher, jumlahnya sedikit, bentuknya silindris rendah, intinya lonjong dan terletak di basal. Itu mikroskopiknya. Kemudian menghasilkan mukus yang bersifat netral. Ya, mukus yang bersifat netral. Kemudian mucous neck cell itu berkelompok atau sendiri-sendiri. Terletak di antara sel parietal. Terletak di antara sel parietal. Menghasilkan mukus yang bersifat asid atau asam. Mukus, asid mukus. Ya. Jadi tadi stem cell, ini mucous neck cell, kemudian parietal cell atau oxyntic cell, ini terletak di bagian atas kelenjar gaster, berbentuk bulat atau piramid, intinya bulat dan di tengah, sangat eosinofilik, menghasilkan hidroklorik acid.
asam lambung itu yang dibentuknya itu, ya. Yang kedua, menghasilkan intrinsic faktor. Itu apa? Yaitu glikoprotein yang mengikat vitamin B12 dari usus. Ya, ada dua yang dihasilkan oleh sel oksintik ini, sel parietal. Yang pertama hidrochloric acid, yang kedua intrinsic factor, yaitu glikoprotein yang mengikat vitamin B12 dari usus. Ya, sehingga kalau saudara punya parietal sel lambungnya dalam keadaan yang sakit, ada orang sakit mah, sering sakit mah itu saudara sekalian, maka produksinya asam lambung ini terganggu. Kadang-kadang kembung perutnya, ya kan, kalau saudara kan sekarang sudah diblok tuh belajar. Jadi yang berhubungan dengan penyakitnya itu. Kemudian seringkali orang yang sakit mah itu juga mengalami anemi, kekurangan darah. Kenapa? Padahal tidak ada pendarahan. Karena gangguan daripada intrinsic factor ini yang berfungsi untuk mengikat vitamin B12 dari usus. Jadi kalau dia kronis penyakit lambungnya, maka saudara sering temukan mereka itu kekurangan darah, pucat, ya, karena vitamin B12-nya tidak ada yang bisa mengikatnya dari usus. Jadi kekurangan darah karena akibat kekurangan vitamin B12 itu disebut anemi perniciosa, ya. Itu kliniknya itu kalau saudara belajar nanti. Itu sel yang ketiga. Sel yang keempat adalah chip cell atau simogenic cell, terletak di bagian bawah kelenjar tubuler, bersifat basofilik dan mengandung granula yang menghasilkan enzim pepsinogen, sehingga menghasilkan pepsinogen, amilase, dan lipase. Ini nanti saudara belajar pada biokimia biasanya, ya, enzim-enzim ini. Itu dihasilkan oleh chip cell atau simogenic cell. Dan sel yang kelima adalah sel enteroendokrin. Ditemui pada dasar kelenjar gaster. Menghasilkan serotonin, glikagon, somatostatin, dan gastrin. Apa itu sel enteroendokrin? Itu artinya sel-sel yang terdapat di traktus digestivus, di usus khususnya dengan di gaster, itu yang menghasilkan hormon. Itulah sel enteroendokrin. Jadi sel yang terdapat pada traktus digestivus yang menghasilkan endokrin. Maka itu disebut enteroendokrin. Menghasilkan apa? Yaitu serotonin, glikagon, somatostatin, dan gastrin. Ya. Jadi kalau ditanya, orang tanya, apa itu enteroendokrin? Sel itu adalah sel yang terdapat pada gaster atau pada usus, pada traktus digestivus yang menghasilkan hormon, ya. Itu adalah fundus, mukosa. Ini baru belajar mukosanya. Kemudian pilorus, ya. Tadi sudah saya katakan melalui mukosa saja saudara sudah bisa mendiagnosa kardia, fundus, dan pilorus. Tadi pada kardia saudara temukan sumur lambungnya, gastric pitnya, fovea gastrikenya dangkal, sedangkan pada fundus fovea gastrikenya dalam dan lurus. Nah, sedangkan pada pilorus itu sumur lambungnya, gastric pitnya, fovea gastrikenya itu bersifat dalam dan berkelok-kelok itu. Ya, jadi dalam dan berkelok-kelok di sini pilorus. Nah, kelenjarnya disebut kelenjar pilorus. Jadi ada kelenjar kardia, kelenjar fundus, dan kelenjar pilorus. Kelenjar kardia bersifat tubuler simpleks. Sedangkan pada fundus disebut kelenjar fundus. Ada 5 macam sel tadi.
Nah, sedangkan pada kelenjar pilorus itu bersifat tubuler bercabang. Itu menghasilkan mukus dan disosim sama dengan kardia. Nah, saudara lihat gambarnya. Nah, lihat ini dalam dan berkelok-kelok. Ini adalah pitch-nya, lambungnya. Lihat, dia dalam, tapi tidak lurus. Seperti pada fundus. Ya, saudara saya besarkan lagi. Lihat ini. Jadi berkelok-kelok. Dia berkelok-kelok ini gastric pit-nya. Ya, tetapi tidak lurus. Dia begitu dalam dan berkelok. Nah, di bawahnya ini adalah lamina propria. Saudara temukan kelenjar pilorus. Kenapa dia banyak daripada kardia? Sama atau bulat-bulat. Karena kardia tubuler simplex. Sedangkan pada pilorus dia tubuler bercabang. Jadi pada waktu pemotongan maka terlihatlah bulat-bulat ini kelenjar pilorusnya banyak. Dah, ngerti ya? Jadi bagaimana saudara bisa mendiagnosa kardia, fundus, dan pilorus? Saudara perhatikan saja fovea gastriknya, sumur lambungnya. Itu yang pertama yang saudara perhatikan. Kalau dia dangkal, kardia. Kalau dia dalam dan lurus, itu fundus. Dan yang pilorus, dalam dan berkelok-kelok. Nah, yang perlu saudara ketahui, pada fundus ada kelenjar yang dinamakan kelenjar fundus, ada 5 macam sel itu. Saudara pelajari 5 macam sel itu, kemudian hasilnya menghasilkan apa, itulah yang akan berhubungan dengan klinik saudara. Ya. Karena penyakit di lambung ini yang kebanyakan adalah sakit mah, kronis. Sakit mah itu biasanya kronis, sering sakit. Nah, akibat pada kronis itu kenapa dia bisa anemi? Karena gangguan tadi, faktor intrinsik tadi yang dihasilkan oleh oksintik, oleh simogenik sel itu tadi, tidak bisa mengikat vitamin B12 dari usus. Sehingga lama-kelamaan yang bersifat kronis itu, maka dia kekurangan darah akibat kekurangan defisiensi vitamin B12 yang namanya anemi perniciosa, ya itu. Nah itu mukosa. Kemudian turun ke bawah. Submukosa. Di dalam submukosa gaster itu mengandung jaringan ikat padat, ada pembuluh darah, ada pembuluh limfa, ada sel-sel limfoid, ada makrofag, ada mast-sel. Itu di submukosa. Gaster, masih gaster ini. Tadi mukosa gaster, sekarang submukosa. Muscularis gaster. Saudara perhatikan, ini juga mempunyai ciri khas. Yang pasti otot polos. Ya, ingat semua tractus digestivus otot polos semua. Tunica muscularis, kecuali 2 tempat. Usofagus bagian atas dan anus bagian distal itu otot skelet. Otot polosnya pada gaster ini dibagi 3 bagian, yaitu bagian luar itu bersifat longitudinal, bagian tengah bersifat sirkuler, dan bagian dalam itu bersifat oblik. Ya, hanya pada gaster yang mempunyai 3 potongan ini. Ya. Pada pilorus bagian tengah ini akan membentuk sphincter piloricum. Ya, tempat masuknya ke duodenum itu, ke usus kecil duodenum. Ya, jadi perhatikan ada 3 lapisan yang potongan pada muscularis gaster. Bagian luar longitudinal, bagian tengah sirkuler, bagian dalam itu oblik. Kemudian bagian serosa, tunika serosanya pada gaster itu tipis dan ditutupi oleh mesotelium. Ini adalah peritoneum. Jadi semua organ dalam tubuh abdomen dibungkus oleh peritoneum dan peritoneum itu dilapisi oleh mesotelium. Sudah, itu gaster. Oke ya, saya rasa ini sudah lebih jelas. Kemudian turun ke bawah, yaitu usus halus.
Usus halus ini adalah bagian akhir, yaitu pencernaan makanan. Jadi setelah diubek-ubek di lambung, ya, kemudian masuk ke dalam usus halus, tempat mengabsorpsi makanan yang sudah diolah tadi. Ya, jadi akhir daripada pencernaan makanan, kemudian diabsorpsi di usus halus, ya, kemudian di sini juga berfungsi untuk mensekresi, menghasilkan endokrin. Panjangnya sekitar 5 meter, terdiri dari duodenum, yeyenum, dan ileum. Nah, sekarang kita belajar dulu ciri daripada mukosa usus. Ya, mukosa usofagus sudah tahu, epitelnya berbeda sendiri, yaitu epitel berlapis gepeng, tidak bertanduk. Pada gaster sudah epitel selapis torak. Ada fovea gastrike. Pada usus sekarang, pada usus ada ciri khas lagi, 3 ciri khas, yaitu pertama, villi intestinalis. Villi intestinalis ini berbeda dengan fovea gastrike, sumur lambung. Kalau sumur lambung itu, yaitu masuk ke dalam lamina propria, membentuk sumur. Jadi kalau kita menggali sumur itu kan masuk ke dalam tanah, ya. Nah, pada lambung ada sumur, dia masuk ke dalam lamina propria. Sedangkan villi intestinalis ini adalah penonjolan, ya, penonjolan ke arah lumen. Beda, ya. Tadi pada gaster dia sumur, jadi masuk ke dalam lamina propria. Sedangkan pada villi dia menonjol ke arah lumen. Penonjolan atau pertumbuhan mukosa, epitel dan lamina ke dalam lumen. Ingat, ya, ke dalam lumen. Jadi kalau saudara lihat jari ini ke arah lumen. Bukan begini, kalau ini dia turun. Ya, tapi dia menonjol, ya. Bentuknya bisa seperti daun sampai menyerupai jari di ileum. Itu makroskopiknya, ya. Tetapi villi itu adalah penonjolan mukosanya itu, epitel dan lamina proprianya ke dalam lumen. Nah, ini lihat, perhatikan. Ini lumen, ya, ini lumen. Nah, ini lumen ini. Nah, villi itu adalah penonjolan mukosa ini ke dalam lumen. Jadi kelihatan ada tonjolan-tonjolan ini yang menyerupai jari tadi, ya. Ini adalah villi-villi. Jadi ini adalah villi-villi, ya, yang dilapisi oleh epitel selapis torak. Yang kedua, selain villi, yaitu lipatan permanen. Kalau pada gaster tadi lipatannya tidak permanen, yang namanya rugae. Kalau ada makanan penuh di lambung, maka lipatan itu hilang. Nah, sedangkan pada usus ada lipatan permanen yang kita sebut sebagai plica circularis Kerckring. Permanen, artinya tetap ada. Dalam keadaan lapar, tidak lapar, pokoknya ada. Terdiri dari mukosa dan submukosa. Ya, jadi lipatan ini terdiri dari mukosa dan submukosa. Bentuknya bisa semilunar, bisa sirkuler, dan bisa spiral. Lipatan ini berkembang baik, yaitu pada yeyenum, sehingga ini merupakan karakteristik daripada yeyenum. Ya, bukan berarti pada duodenum tidak ada, pada ileum tidak ada, tetap ada. Cuma dia berkembang baik pada yeyenum. Ya. Yang ketiga, ciri khas yang ketiga, ini adalah plika. Ini plika yang tonjolan ini. Ya, tonjolan mukosa dan submukosa. Ya. Ini adalah villi. Ini yang saudara lihat, ini villi. Ini lumen. Villi, ini adalah plica circularis Kerckring.
Yang ketiga adalah kelenjar intestinal yang kita sebut sebagai crypta libercum. Ya, crypta libercum terletak di lamina propria, bersifat tubular simplex. Ya, jadi tadi saudara lihat gambarnya, ini gambarnya ya. Jadi ini adalah villi, ini adalah plica tadi, dan di dalam lamina proprianya ini saudara temukan yang bulat-bulat ini, yang kecil-kecil di bawah ini adalah crypta libercum. Ini ada yang kecil-kecil ini ya, saudara lihat ini adalah crypta libercum. Ya, jadi ada 3 ciri daripada usus halus. Yang satu villi, yang kedua crypta libercum, kemudian ini adalah plica circularis kekering. Itu ciri daripada mukosa usus. Nah, sekarang kita melihat kelenjar usus tadi. Kelenjar usus ini terdiri dari 5 macam sel. Tadi kelenjar fundus ada 5 macam sel. Sekarang kelenjar usus ada 5 macam sel juga, yaitu sel induk atau stem cell, sel absorptif, sel goblet, sel panet, dan sel enteroendokrin. Ya, sel induk dengan sel enteroendokrin sama dengan gaster tadi. Yang beda itu adalah sel absorptif, sel goblet, dan sel panet. Sekarang kita lihat satu-satu. Sel absorptif. Sel absorptif ini pada usus halus kita sebut sebagai enterosit. Sel enterosit ini berbentuk silindris tinggi dan mempunyai brush borders yang kita sebut sebagai mikrofili. Fungsinya untuk penyerapan hasil pencernaan tadi. Sel absorptif. Namanya absorptif, artinya mengabsorpsi hasil proses pencernaan tadi. Ya, disebut, ingat, enterosit. Sedangkan sel goblet terletak tersebar di antara sel absorptif. Tidak banyak pada duodenum, tetapi bertambah banyak ke arah ilium. Artinya semakin ke bawah semakin banyak sel goblet ini. Fungsinya untuk menghasilkan glikoprotein asam yang membentuk mukus. Yang fungsinya untuk melindungi dan melumasi epitel usus. Itu sel goblet. Nah, saudara perhatikan, ini adalah villi-villi, ya, epitelnya, ya, lihat ini ada sel goblet, yang putih-putih ini adalah sel goblet, yang hitam ini sel absorptif. Ya, ini adalah villi. Villi. Yang ketiga sel panet. Sel panet ini terletak di bagian basal. Terdiri dari sel eksokrin dengan granula sekresi eosinofilik. Fungsinya menghasilkan enzim untuk mencerna dinding sel bakteri. Jadi sebagai antibakteri. Jadi sel panet ini juga berfungsi sebagai antibakteri karena menghasilkan enzim yang mencerna dinding sel bakteri ini tadi. Juga berperan dalam mengendalikan flora usus. Ya, jadi itu fungsi daripada sel panet. Kemudian sel enteroendokrin dengan sel stem cell ini sama dengan yang pada gaster tadi, ya. Kadang-kadang disebut sebagai sel argentavin cell, ya. Itu adalah kelenjar ususnya. Ada 5. Jangan bingung dengan kelenjar fundus tadi, ada 5 juga selnya. Ya. Kemudian itu epitelnya.
turun ke bawah lamina propria. Jadi epitel, bawahnya lamina propria. Lamina propria usus ini mengandung jaringan ikat longgar, pembuluh darah, pembuluh limfa, serat-serat syaraf, dan sel-sel otot polos. Apabila di dalam lamina propria kita jumpai agregasi kumpulan daripada noduli limfoid, jadi ada nodul limfoid yang berkumpul, ya, agregasi. Itu disebut Peyer's patches atau plaque Peyeri. Peyer's patches atau plaque Peyeri. Dan kalau di dalam lamina propria ini kita jumpai Peyer's patches atau plaque Peyeri, itu diagnosenya adalah ileum. Kenapa? Karena pada duodenum dan yeyenum itu tidak mempunyai plaque Peyeri atau Peyer's patches. Apa itu Peyer's patches atau plaque Peyeri? Adalah agregasi kumpulan daripada nodul limfoid yang ada di dalam lamina propria ileum. Ini adalah ciri khas daripada ileum. Tidak ditemukan di tempat yang lain. Ya, jadi saudara sudah bisa mendiagnosa ileum. Ya, tadi mukosa ususnya, saudara jumpai villi, saudara jumpai crypta libercum, saudara jumpai lipatan mukosa kering, lipatan kering itu tadi, ya. Nah, itu saudara bisa mendiagnosa itu adalah usus halus. Tetapi usus halus ada 3, yaitu duodenum, yeyenum, ileum. Jadi pada waktu saudara sudah melihat mukosanya, ada 3 itu adalah usus halus, saudara turun ke bawah sedikit, lihat di dalam lamina propria. Kalau dalam lamina propria saudara temukan kumpulan nodul limfatisi, maka itu adalah plaque Peyeri. Diagnosanya adalah ileum. Sudah ya, sudah mendiagnosa itu sudah. Kalau dia tidak ada, saudara turun lagi ke bawah. Sekarang tunika submukosa. Sudah lihat, ini plaque Peyeri. Nah, ini adalah ileum. Saudara lihat ini adalah nodul limfatisi. Yang titik-titik ini. Ini semua ini. Ini adalah plaque Peyeri. Ini artinya ileum, ya. Jelas ya. Nah, sekarang saudara perhatikan di submukosa usus. Turun ke bawah lagi. Dari lamina propria tadi turun ke lapisan tunika submukosa. Nah, di dalam tunika submukosa, kalau saudara temukan kelenjar bersifat tubuler, bergelung, berkelompok, ini kita sebut sebagai kelenjar Brunner, kelenjar duodenum. Nah, kelenjar ini hanya terdapat pada duodenum. Sehingga kalau saudara temukan kelenjar Brunner pada duodenum, yaitu submukosanya usus, maka itu diagnosanya adalah duodenum. Karena pada yeyenum, pada ileum tidak punya kelenjar Brunner. Sudah, saudara sudah bisa mendiagnosa duodenum sekarang ya. Tadi ileum sudah, lihat saja di lamina propria. Apakah ada plaque Peyeri. Kemudian kalau tidak ada, saudara turun ke bawah. Saudara perhatikan di dalam tunika submukosa. Saudara perhatikan, oh ada kelenjar duodenum. Maka diagnosanya adalah duodenum. Tapi kalau tidak ada, plaque Peyeri tidak ada. Kelenjar Brunner tidak ada. Jawabannya apa? Padahal ini mukosa usus
sudah tahu ini adalah usus kecil? Jawabannya pasti yeyenum. Kalau dua-dua itu tidak ada, maka jawabannya pasti apa? Yeyenum. Yeyenum tadi ciri khasnya apa? Plica circularis kering yang berkembang dengan baik. Bentuknya apa tadi? Spiral, ya, sirkuler, ya, itulah yeyenum. Udah ya. Sekarang kelenjar Brunner. Kelenjar Brunner ini sekresinya bersifat basa. Apa fungsinya? Yaitu melindungi duodenum terhadap pengaruh asam dari getah lambung. Yang kedua, memberikan pH usus yang optimal untuk kerja pankreas. Itu adalah fungsi daripada kelenjar Brunner. Nah, ini kelenjar Brunner ini. Yang BB ini kelenjar Brunner. Ini fili-fili. Ada Cryptalibercun. Ya. Kemudian di mukosa kita temukan Brunner. Ini adalah duodenum. Saudara lihat saja di submukosa. Kalau dia ada kelenjar Brunner, itu pasti duodenum. Ya. Kemudian saudara lihat tadi kalau nah ini kelenjar Brunner. Ini fili-fili. Kemudian turun lagi ke bawah. Tunica muscularis. Tadi sudah saya katakan pada gaster, ciri khasnya ada 3 macam potongan. Yaitu bagian luar longitudinal, bagian tengah adalah sirkuler, dan bagian dalam itu oblik. Sedangkan pada usus hanya 2. Bagian internal dan bagian luar. Bagian luarnya longitudinal, potongannya, bagian dalam sirkuler. Tidak ada bagian tengah. Itu perbedaannya. Kemudian tunika yang serosa itu juga bersifat mesotelium. Kenapa? Karena dibungkus oleh peritoneum. Peritoneum itu dilapisi oleh epitel selapis gepeng, yaitu mesotelium. Jadi 4 lapisan, mukosa, submukosa, muskularis, serosa untuk usus halus. Sudah selesai. Sudah ya, nanti diulang lagi. Kita lanjut usus. Sudah selesai waktunya ya. Terus aja dulu ya. Tadi kan terlambat. Usus besar. Bagaimana kita bisa belajar tentang usus besar? Kita harus bisa membedakannya dengan usus kecil. Ya, untuk belajar usus besar harus tahu perbedaannya dengan usus kecil. Yang pertama perbedaannya, kita lihat pada usus besar itu membran mukosanya tebal. Tanpa lipatan. Jadi tidak ada plica circularis kering, tidak ada. Tidak ada fili intestinalis, rata saja permukaannya. Kemudian ada kelenjar usus, Cryptalibercunnya panjang-panjang. Yang keempat, banyak sel goblet. Kenapa? Sel goblet itu ada, pada duodenum ada, semakin ke bawah semakin banyak, dan pada usus besar dipenuhi oleh sel goblet. Ya. Dan yang kelima, banyak nodul limpatis. Kenapa banyak nodul limpatis? Karena usus besar itu terlalu banyak bakteri. Ya. Itu adalah usus besar. Nah, ini usus besar. Lihat permukaannya tidak ada fili. Tadi ada fili intestinalis. Pada usus besar tidak ada. Sudah lihat ada Cryptalibercun ini. Ini Cryptalibercun, panjang-panjang. Ya. Kemudian banyak sel limfosit. Ini banyak sel limfosit. Nodul limpatisi. Ya, sel-sel limfosit. Karena banyak bakteri di sini.
Dan yang kelima, bedanya tidak punya plika circularis gathering. Jadi tidak punya plika circularis dan tidak punya villi. Kriptanya panjang, banyak sel-sel limfosit. Itu saja mukosa yang pada usus besar. Nah, sel absorptif pada usus besar itu kita sebut sebagai kolonosit sel. Kolon. Sedangkan pada usus kecil tadi disebut enterosit. Jadi pada usus besar, sel absorptifnya disebut kolonosit. Fungsinya untuk absorpsi juga, tetapi bukan absorpsi makanan, tetapi absorpsi air dalam pembentukan massa tinja. Kenapa? Maka itu sering terjadi diare, obstipasi, tergantung sel-sel ini, ya. Dan menghasilkan mukos, sel goblet banyak, ya, sehingga kadang-kadang diare, keluar lendir, ya, itu adalah hasil daripada sel goblet yang banyak tadi, yang penuh di dalam kolon. Nah, ini secara makroskopik, saudara lihat usus besar, kan sudah tahu di anatomi, saudara lihat ada garis-garis putih di tengah-tengahnya itu adalah 3 pita longitudinal yang kita sebut sebagai Taenia coli. Kemudian berkasnya bergelombang, itu adalah haustra, ya. Saudara perhatikan pada waktu praktikum anatomi. Itu otot, ya. Kemudian serosa juga saudara lihat sama punya tonjolan yang berisi jaringan lemak disebut appendix epiploica. Itu di tunika serosa. Nah, ini kolon saudara lihat, ya, yang saudara lihat di sini adalah kripta liberkun yang panjang-panjang ini. Nodul limfatisi, ya. Permukaannya tidak punya villi dan di bawahnya tidak punya plika circularis gathering, tidak punya. Ini adalah otot, ya. Itu aja untuk kolon. Nah, sekarang anus yang ke bawah. Anus ini mempunyai ciri khas yaitu lipatan yang memanjang disebut kolumna rectalis morgagni. Ya. Pada mukosanya terdapat lipatan memanjang yang kita sebut sebagai kolumna rectalis morgagni. Sudah saya katakan tadi, bagian anus ini ada bagian proksimal, ada bagian distal. Bagian distal, epitelnya berubah menjadi epitel berlapis gepeng bertanduk tipis. Ya. Bagian distal. Nah, bagian distal, ototnya juga berubah menjadi otot skelet. Di dalam lamina propria mengandung plexus vena yang besar sehingga sering terjadi hemoroid. Itu anus, ya. Jadi sering terjadi hemoroid. Kenapa? Karena di dalam lamina proprianya mengandung plexus vena yang besar. Itu anus. Dan appendix. Appendix ini merupakan evaginasi dari sekum. Lumennya relatif kecil, sempit, dan tidak teratur. Banyak folikel limfoid, kripta liberkunnya pendek dan sedikit. Ini contohnya appendix. Bentuknya lumen, saudara perhatikan lumen, tidak teratur, kecil, sempit, sehingga sering terjadi usus buntu. Kemudian kripta liberkunnya ini kecil-kecil, pendek, dan banyak nodul limfatisi. Ya. Ini otot, tipis, dan dibungkus oleh tunika serosa. Dibungkus oleh peritoneum juga. Maka itu sering terjadi peritonitis. Jadi kalau ada usus buntu, harus cepat diobati, kalau perlu dioperasi, kalau tidak, karena tipisnya ini sering terjadi peritonitis. Kalau sudah jadi peritonitis, maka berhamburanlah banyak kuman-kuman masuk ke dalam
abdomen, itu bahaya. Maka itu harus melakukan, harus diobati secara segera ya kalau orang usus buntu ya, dibilang sput operasi gitu ya. Itu appendix sudah selesai di usus, di tragus digestivus. Sekarang kita masuk ke organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna. Ada 3 organ kita melihat di sini, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Kita belajar satu demi satu ya. Pankreas ini merupakan kelenjar campur, yaitu eksokrin dan endokrin. Ingat, kalau pada kelenjar liur tadi, kelenjar campur antara serosa dan mukosa. Nah, pada pankreas ini kelenjar campurnya eksokrin dan endokrin. Yang eksokrin menghasilkan enzim pencernaan, sedangkan yang endokrin menghasilkan hormon. Produksi enzim pencernaan yang bekerjanya di usus halus, sedangkan sekresi hormon itu insulin dan glukagon masuk ke dalam darah untuk metabolisme nutrien yang diabsorpsi, ya, itu fungsinya. Nah, ini adalah pankreas. Kalau saudara lihat pankreas, ya, eksokrinnya, ya, saudara lihat dulu teorinya ini. Bagian eksokrin ini kelenjar asinir kompleks. Semua terdiri dari sel serosa. Jadi sama dengan parotis. Parotis semua sel serosa. Sedangkan pada pankreas yang eksokrin itu serosa. Sedangkan yang bagian endokrin itu adalah pulau Langerhans. Jadi strukturnya itu ada bagian endokrin dan ada bagian eksokrin. Bagian endokrin itu terdiri dari pulau Langerhans. Sedangkan bagian eksokrin itu adalah sel serosa. Ya. Pulau Langerhans itu fungsinya itu menghasilkan insulin tadi, ya. Sedangkan yang eksokrin ini serosa menghasilkan enzim pencernaan itu tadi. Itu ciri khas daripada pankreas. Sehingga saudara harus membedakannya pankreas dengan parotis. Parotis semua serosa, tetapi tidak punya pulau Langerhans. Jadi saudara perhatikan, kalau semua serosa, saudara harus pilih parotis atau pankreas. Nah, oleh karena itu saudara harus tahu struktur daripada pankreas ini ada pulau Langerhans. Kalau dia ada pulau Langerhans, itu pasti pankreas. Kalau dia tidak ada pulau Langerhans, itu jawabannya parotis. Ya. Kemudian di sini pulau Langerhans, pankreas, ciri khasnya tidak ada ductus striata. Tidak ada ductus. Kemudian mengandung granula secretory. Ini strukturnya. Sekarang kita lihat. Nah, ini kalau lihat pankreas, ya. Ya. Semua kelihatan seperti serosa dengan pankreas. Ya, saudara tadi sudah lihat parotis. Tetapi di antara kelenjar serosa ini, saudara temukan pulau Langerhans ini. Ini pulau Langerhans, ini pulau Langerhans, pulau Langerhans. Ya, ini seperti ini pulau Langerhans ini. Ya, saudara lihat yang ini, kemudian saudara pindah matanya ke sini. Ya, saudara lihat ada bentuk itu, ada bentuk ini, bentuknya ini. Berarti ini pulau Langerhans miliknya pankreas. Ya. Dan saudara lihat di dalam kelenjarnya ini kita tidak temukan ductus striata. Ductusnya hanya terdapat pada septum. Ya. Lihat tidak ada ya, di sini tidak ada, cuman ada serosa sama pulau Langerhans. Ya. Itulah pankreas. Ini pulau Langerhans, ya. Sudah ini, kemudian hati. Jadi bagaimana mendiagnosa pankreas tadi? Semua serosa dan ada bagian endokrin yaitu pulau Langerhans.
Bagaimana saudara mendiagnosa serosa pada parotis? Hanya terdapat serosa saja, tetapi banyak pembuluh darah di sana. Ya, hati ini merupakan organ terbesar kedua di tubuh, merupakan kelenjar terbesar, organ tempat pengolahan dan penyimpanan nutrien yang diserap dari usus halus untuk dipakai oleh bagian tubuh lainnya. Ini fungsinya. Produksi empedu, suatu cairan ya, berfungsi untuk metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein. Itu fungsinya. Tapi sekarang kita melihat contohnya, mikroskopinya. Jadi hepar ini dibungkus oleh kapsula glison. Jadi pembungkusnya itu kita sebut sebagai kapsula glisoni. Kapsula glison. Juga terdiri dari lobulus-lobulus. Tadi jaringan ikat itu masuk ke dalam parenhim, membagi lobulus-lobulus. Sama dan kelenjar yang lain juga begitu, jaringan ikat di sebelah luar masuk ke dalam parenhim, membagi kelenjar itu menjadi lobulus-lobulus. Ya. Nah, lobulus hati, ambil satu lobulus hati sekarang. Lobulus hati ini terdiri dari sel hati yang kita sebut sebagai hepatosit. Ya, tunggu ya sebentar. Sel hati disebut hepatosit. Sel ini berkelompok membentuk lempeng-lempeng yang saling berhubungan. Nah, lobuli dipisahkan oleh jaringan ikat yang kita sebut sebagai celah portal atau trigonum Kiernan. Di dalam trigonum Kiernan, kita jumpai cabang-cabang arteri hepatika, cabang-cabang vena porta, cabang-cabang ductus biliaris, dan kapiler limfe. Ya. Itu di dalam trigonum Kiernan. Celah di antara lempeng mengandung kapiler kita sebut sinusoid hati. Ada celah dise, merupakan celah subendotel. Sinusoid hati itu terdiri dari sel endotel dan makrofag yang kita sebut sebagai sel Kupffer di dalam sinusoid hati ini. Fungsi daripada sel Kupffer itu adalah metabolisme eritrosit tua, mencerna hemoglobin, sekresi protein di dalam proses imunologis, dan menghancurkan bakteri usus. Ada juga fat storing cell atau dinamakan sel Ito yang terletak di dalam celah dise perisinusoid. Ini sel mengandung inklusi lipid yang kaya vitamin A. Nah, sekarang saya mau lihat, ini adalah lobulus hati yang tadi saya ngomong, ya. Ini lobulus-lobulus hati, ya. Jadi hati ini dibungkus oleh kapsula yang membagi menjadi, oleh septum ini dibagi menjadi lobulus-lobulus. Lobulus-lobulus ini dipisahkan oleh satu celah yang kita sebut sebagai trigonum Kiernan atau celah portal. Ini celah portal. Ya, ini celah portalnya. Nah, ini lobulus. Jadi dengan lobulus yang satu dipisahkan oleh trigonum Kiernan. Di dalam trigonum Kiernan ini akan ditemukan cabang-cabang arteri hepatika, cabang-cabang ductus hepatika, cabang-cabang ductus biliaris, dan kapiler limfe di dalam ini ya, trigonum Kiernan ini. Jadi trigonum Kiernan ini adalah celah portal yang memisahkan lobulus-lobulus hepar ini. Nah, sekarang kita pegang satu lobulus ini. Lobulus hati ini pada pusatnya disebut vena centralis. Ya, vena centralis. Dan dibentuk oleh sel-sel hepatosit
ya. Saya besarkan ini ya. Nah, ini vena centralis, ini sel-sel hepatosit. Ya, dia berkelompok beranastomose, ya, ini beranastomose, ini beranastomose, sel-sel hepatosit ini, sehingga membentuk ruang-ruang kosong di antara lempeng-lempeng ini. Kita sebut sebagai ruang sinusoid hati. Ini sinusoid hati, yang putih-putih, yang kosong ini. Itulah sinusoid hati. Di dalam sinusoid hati ini, kita jumpai sel endotel dan sel cover. Saudara lihat ini, yang hitam-hitam ini sel cover. Ya, ini sel cover. Ya, saudara lihat itu. Salah satu fungsinya yaitu metabolisme sel-sel eritrositua. Kalau umur daripada darah kita itu kan punya umur 3 bulan. Kemudian dihancurkan oleh sel cover ini. Nanti diganti lagi dengan sel darah merah kita yang baru. Jadi sel darah kita itu terus diganti selama 3 bulan, itu ganti lagi. Jadi tidak selalu itu, maka itu selalu segar, ya. Nah, maka itu kalau orang sakit hati itu berbahaya sekali, ya. Banyak risikonya gitu. Nah, saudara perhatikan, jadi satu lobulus ini vena centralis, kemudian sel hati membentuk lempeng-lempeng beranastomose dan terbentuklah sinusoid. Dalam sinusoid kita jumpai sel cover ini. Nah, ini adalah trigonum Kiernan yang memisahkan lobulus-lobulus hati. Di dalam trigonum itu tadi ada cabang-cabang arteria hepatica, vena porta, ya, dengan cabang-cabang ductus biliaris itu di sini, ya. Itu adalah hati. Nah, ada 3 macam lobulus hati. Lobulus hati yang pertama adalah lobulus klasik. Lobulus hati yang kita lihat tadi adalah lobulus klasik, berbentuk prisma. Jadi kalau saudara lihat, perhatikan kan berbentuk prisma, dengan pusatnya vena centralis, dan sudutnya adalah celah portal tadi, trigonum Kiernan. Ini adalah lobulus klasik. Nah, kalau saudara lihat sketnya, nah ini adalah lobulus klasik yang kita lihat tadi, ya. Pusatnya vena centralis, kemudian sudutnya adalah trigonum Kiernan atau celah portal. Itu lobulus klasik. Nah, kalau saudara lihat gambaran ininya, ini adalah lobulus klasik. Pusatnya vena centralis dan sudutnya adalah trigonum Kiernan. Ya. Lobulus yang kedua. Lobulus kedua ini disebut lobulus portal. Lobulus portal ini ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Moll, CS. Apa itu lobulus portal? Adalah lobulus hati yang berbentuk segitiga. Dengan pusatnya trigonum Kiernan. Dan sudutnya adalah vena centralis. Jadi terbalikan dari lobulus klasik. Jadi kalau saudara lihat, ini berbentuk segitiga. Ya, ini lobulus portal. Dengan pusatnya adalah celah portal. Trigonum Kiernan tadi itu adalah pusatnya. Dan sudutnya adalah vena centralis. Ya. Yang tadi lobulus klasik, pusatnya vena centralis. Ini pusatnya celah portal. Ya, jangan bingung. Ini berbentuk segitiga, tadi berbentuk prisma. Ya, itu adalah lobulus portal. Yang ketiga, lobulus klasik, lobulus portal. Yang ketiga disebut sebagai asinus hati atau asinus liver asinus, ya. Ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Rapaport CS. Bentuknya seperti elip atau romboid. Dengan aksisnya 2 trigonum Kiernan dan ujungnya vena centralis dan dibagi 3 zona. Zona 1, 2, dan 3. Ya. Kita lihat ini berbentuk elip. Berbentuk elip
dengan pusatnya, dengan ujungnya tadi kita lihat vena centralis dan aksisnya 2 trigonum Kiernan. Ujungnya vena centralis dan dibagi 3 zona. Zona 1, zona 2, zona 3. Saya kasih lihat ininya. Nah, ini lobulus klasik. Kalau lobulus portal ini begitu, bentuknya begitu. Ya, kalau ini didempetin, maka pusatnya adalah celah portal ini. Sudutnya vena centralis. Yang sinus hepar berbentuk elip dengan aksisnya adalah 2 trigonum Kiernan. Ujungnya adalah vena centralis dan dibagi 3 zona. Zona 1, zona 2, zona 3. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena kalau di klinik nanti, bagaimana penyebaran pada penyakit hati itu kita tahunya dari sini. Ya, seperti ini dibagi 3 zona. Zona 1 ini dekat dengan trigonum Kiernan. Zona 3 ini dekat dengan vena centralis. Vena centralis ini adalah vena yang terkecil daripada vena hepatica. Sedangkan pada trigonum Kiernan, ya, yang vena trigonum Kiernan ini banyak cabang-cabang vena hepatica, arteri hepatica tadi ya. Jadi venanya besar-besar. Sedangkan pada yang zona 3 ini dekat vena centralis. Sehingga kalau saudara secara ini, yang mendapat makanan yang paling banyak itu adalah bagian di sini. Ini jauh. Sedangkan vena centralis kecil. Yes. Sehingga kalau dia rusak, sakit, maka yang paling duluan rusak itu di daerah mana? Yaitu daerah 3. Karena kekurangan oksigen. Ya, itulah pentingnya di sana. Saya cuma memberikan sepintas sehingga nanti pada waktu saudara belajar di klinik, saudara mengerti ada lobulus-lobulus ini. Jadi jangan lupa kalau sudah masuk ke dalam penyakit hepar, saudara ingatlah ini bagaimana lobulus ini. Ada strukturnya yang membuat kita bisa mengerti bagaimana itu penyakit bisa meluas. Ya, oke ya, itu hati. Yang terakhir, kandung empedu. Kandung empedu ini merupakan organ yang berbentuk buah-pir, tempat penyimpanan empedu. Jadi dia tempat penyimpanan saja, namanya kandung. Jadi tempat nyimpan aja. Yang mengatakan itu kan hepar. Rokwitansi Asov. Itu ciri khas. Ciri khas yang kedua, tidak ada submukosa. Ingat ya, ciri khas yang pertama, epitel mukosanya ada lipatan yang kita sebut sinus rokwitansi Asov. Ciri yang kedua, tidak ada submukosa. Yang lain sama. Tunika muscularis, tunika serosanya dilapisi oleh mesotelium. Sama. Yang beda itu epitelnya ada lipatan. Kenapa timbul lipatan? Karena lipatannya sangat banyak sehingga pada waktu pemotongan terbentuklah bulat-bulat merupakan sinus yang ditemukan oleh Rokwitansi Asov ini. Namanya sinus Rokwitansi Asov. Ini sudah lihat gambarnya. Nah, ini ya lipatan, ini epitelnya, lipatan begitu. Nah, pada waktu pemotongan itu maka timbullah yang bulat-bulat ini. Ini adalah sinus Rokwitansi Asov. Kenapa namanya Rokwitansi Asov? Karena yang menemukannya adalah namanya ilmuwan itu Rokwitansi Asov. Ya. Kenapa terjadi bulat-bulat? Karena mukosanya berlipat-lipat, ya, sehingga pada waktu pemotongan maka terbentuklah lubang-lubang ini. Dan tidak ada submukosa.
langsung muskularis. Lihat tidak ada mukosa. Dari mukosa langsung muskularis. Kemudian serosa dilapisi oleh epitel selapis gepeng. Karena dibungkus oleh peritoneum, pembungkus abdomen itu. Inilah kandung empedu. Selesai. Kita tinggal review praktikum sebentar. Ya, saudara boleh istirahat dulu sebentar. Ya, jadi jangan kemana-mana. Saya kasih kesempatan. Boleh ini. Jangan sampai saudara lari ya. Saya bicara-bicara sama orang dengan siapa ini nanti. Kalau saudara pada capek. Ya, memang banyak pelajaran gas ini. Istirahat sebentar. Recording in progress. Setelah dilakukan research development, ternyata perlu adanya jadi dapat menjadi setiap saat saya nonton di TikTok tulisan dan tulisan nanti sebelah
di pause aja aku cerita. Jadi Elon Musk berhasil secara sukses menjalankan perusahaan yang bernama Twitter. Jangan hilang. Berhasil menjalankan perusahaan bekerja. Selama ini 8.000 pegawai. Tadi pencet 7.950, sisa cuma 20. Pertama kita belajar tentang bibir, ya. Jadi di gastro ini ada bibir. Jadi kalau ada pertanyaan tentang bibir ini pada waktu ujian, ini sediaan apa? Jadi saudara perhatikan bentuknya bibir. Kalau bisa saudara capture, ya. Bentuknya kalau saudara capture di WA, di HP saudara. Ada dua bagian, yaitu bagian luar, bagian dalam. Merah bibir di bawah ini. Ya. Jadi ciri daripada bibir luar ada 3. Mukosanya epitel berlapis kepeng, tidak bertanduk tipis, yang di bagian dalam tidak bertanduk. Kemudian di dalam lamina propria, bibir luar ada folikel rambut, ada sebasea, ada sudorifera. Bagian dalam ada papila-papila, ada kelenjar labialis, ada kelenjar ada musculus orbicularis. Pada bibir merah, peralihan ini, kenapa merah? Karena banyak pembuluh darah. Jadi kalau ditanya sediaan apa ini? Bibir. Tapi kalau dia tunjukkan saja di bagian dalam, jawabannya bibir dalam. Kalau dia tunjukkan ada folikel rambut, maka jawabannya adalah bibir luar. Kalau dia tunjukkan hanya ada pembuluh darah, jawabannya merah bibir. Ya, oke ya. Ini adalah sublingualis. Kenapa saya bilang ini sublingualis? Karena banyak sel-sel mukosa yang putih-putih, yang pucat. Sedangkan yang serosa tidak terlihat. Serosanya hanya terlihat pada demilun serosa, ya, yang ada hitam-hitam di atas daripada mukosa berbentuk sabit. Jadi sediaan apa ini? Ini adalah kelenjar sublingualis jawabannya. Ya. Sudah di capture? Di capture ya, aktif ya, saudara. Ini adalah parotis. Kenapa saya bilang parotis? Karena semua kelenjar itu bersifat serosa. Ya, serosa. Tidak ada yang mukosa. Kemudian apa bedanya dengan pankreas tadi? Pada pankreas kita temukan pulau Langerhans. Itu saja bedanya. Tetapi semua sel sekresinya bersifat serosa. Ya. Saudara lihat ini banyak pembuluh darah, banyak duktus. Sedangkan pada pankreas tidak ada duktus striata. Ya. Sudah di capture? Serosa, gelap semua. Seros, kelenjar sekresinya. Nah, ini submandibularis. Submandibularis, kenapa saya bilang? Karena serosanya lebih banyak daripada yang mukosa. Lihat yang gelap ini lebih banyak dengan yang pucat. Ya.
Itu saja yang saudara lihat. Oh, banyak yang gelap. Ini berarti serum mukosa. Artinya, sediaan apa ini? Submandibularis. Sudah ya? Kurang tambahkan kepada yang lebih semakin Dulu di biomedik 1 sudah pernah gambar kamu? Iya dok. Sudah ada ya, tinggal kamu koreksi ya. Sudah gambar ini dulu, biomedik 1? Iya dok, sudah dok. Nah ya, jadi kenapa saya bilang ini submandibularis? Karena serosanya lebih banyak daripada mukosa. Ya. Kenapa saya bilang itu sublingualis? Karena yang mukosa lebih banyak daripada serosa. Ya, itu. Kenapa saya bilang itu parotis? Karena semua serosa. Nah, ini usofagus. Seperti saya mau random check sih, saudara yang mengikuti secara aktif silakan menuliskan di chat pelanggan sekarang. Bersedia minta tolong di absen. Ya. Ini untuk Pastor Kuku katanya sakit. Sakit apa Pastor Kuku? Jadi ini usofagus, saudara perhatikan gambaran saudara. Epitelnya berlapis gepeng, tidak bertanduk ya. Yang kedua, yang saudara perhatikan, kelenjar submukosanya, kelenjar usofagusnya ada di submukosa. Dua itu yang saudara perhatikan. Epitelnya dan kelenjar usofagus ada di submukosa. Ya. Dan tunika adventisia, bukan tunika serosa. Adventisia. Yang diperhatikan. Ini sama dengan usofagus tadi. Oke ya. Nah, kalau saudara lihat ada dua macam epitel berdempet, dari yang berlapis gepeng tidak bertanduk menjadi epitel selapis torak, itu diagnosanya adalah peralihan usofagus gaster. Lihat saja ada dua macam epitel. Ya. Sudah lihat gambar saudara yang semula? Sudah ya. Ini kardia. Saudara perhatikan pendek-pendek dia punya pitch-nya dangkal ya, dangkal pitnya. Mukosanya ini adalah pitnya dangkal ya. Nah, ini fundus dalam dan lurus. Di capture ya, dalam dan lurus bentuknya. Nanti ujiannya itu ini gambar-gambar gini. Ya. Ada 5 macam sel di sini. Ya.
Kemudian pilorus, lihat dalam dan berkelok-kelok. Itu bedanya. Dalam dan berkelok-kelok. Ini adalah duodenum. Nah, duodenum. Duodenum tadi Fili, Crypta libercun, kemudian ini kelenjar Brunner. Ya, ini kelenjar Brunner ada di submukosa. Ya. Perhatikan kalau saudara mendiagnosa duodenum, Filinya ada Crypta libercun, kemudian ini yang saudara lihat ada kelenjar Brunner. Karena kelenjar Brunner hanya terdapat pada duodenum. Ya. Nah, ini adalah yeyenum. Ya. Yeyenum ini adalah pelikanya, pelika circularis kering tadi. Crypta libercun dan Fili. Ini Fili. Ya. Ini yeyenum. Nah, ini ilium. Ilium tadi ciri khasnya adalah plak Peyeri. Plak Peyeri ini. Kumpulan agregasi pada nodul limfatisi pada lamina propria. Ini filinya, ini Crypta libercun yang kecil-kecil di bawah lamina propria ini dan plak Peyeri. Ya. Nah, ini apendik. Lumenya irreguler, kecil, sempit, dan di sini banyak nodul limfatisi. Ototnya tipis saja. Ya. Ototnya tipis. Apendik. Ini kolon. Lihat kolon. Ini Crypta libercunnya panjang-panjang. Permukaannya rata, tidak punya fili, dan tidak punya pelika. Rata. Dan banyak nodul limfatisi. Karena banyak bakteri. Ya, jadi perhatikan mukosanya dan penuh dengan sel goblet. Kalau saudara lihat banyak putih-putih pada ini, fili ini, maka itu adalah sel goblet. Ya. Sel goblet. Kolon, ini hepar tadi, ini adalah lobulus hepar, ini adalah sel-sel hepar, hepatosit, dan ruang-ruang kosong di antaranya itu adalah sinusoid. Ini vena centralis, ini Crypta libercun. Ya, sudutnya ini adalah Crypta libercun. Atau namanya celah portal. Ya, celah portal. Nah, ini yang besarnya, ini vena centralis, ini sel-sel hepar, sinusoid, ini Crypta, ini adalah trigonum Kiernan, ya. Ini adalah vesica velea, kandung empedu. Ini adalah sinus rokitansiato dan tidak punya submukosa. Lipatan-lipatan mukosa, epitel lapis torak, ya langsung otot polos. Dan ini adalah tunika serosa, dilapisi oleh epitel selapis kepeng. Ya. Sinus rokitansi asof. Ya. Kalau ditanya, sediaan apakah ini? Vesica velea. Apa yang ditunjuk yang bulat ini? Sinus rokitansi asof. Ya. Nah, ini pankreas. Tadi membedakan dengan parotis. Saudara perhatikan kalau saudara ketemu ini adalah Pulau Langeran. Saudara perhatikan ini Pulau Langeran. Ini adalah Pulau Langeran. Ya. Semua serosa.
Kalau dia ada Pulau Langeran, ini jawabannya pankreas. Sediaan apakah ini pankreas? Kalau ditunjuk, apakah yang ditunjuk? Ini adalah Pulau Langeran. Ya, itu pertanyaannya. Kalau ini. Oh, habis. Oke ya, sudah selesai. Masih ada pertanyaan? Tunggu dulu saya ini dulu kembali dulu ya. Ya, boleh buka dia punya ini. On cam semua. Ada berapa orang ini? 107 ya. On cam ya, saya akan foto dulu. Kalau yang AGT itu kan On cam ya. memang sudah terpantau. Kalau hormon saya itu bisa saya jadi dampaknya. Jadi yang AGT oke, yang dari Pastor Andi Simon enggak, kurang enggak berdampak sih kalau menurut saya. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan tidak? Ada Dokter Nisa di sini kah? Oke, kalau tidak ada lagi, mana ketua kelas tadi? Tapi ya dok, Ya sudah ya. tadi ya dok. Oke. Saya live ya ini. Tapi ya dok, terima kasih banyak sebelumnya dok. Ya, oke. Sampai ketemu lagi di ujian. Kapan ujian ini? Belum tahu. Tanggal 20-an dok, Desember, bulan depan. Oke. Oh, iya, oke. Sampai ketemu ya. Belajar ya. Tapi ya dok. Saya pamit.